Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan belajar mengajar mata kuliah perkembangan peserta didik sekolah dasar ini. Shalawat serta salam semoga tetap Allah curah limpahkan kepada sang junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 8 perkembangan peserta didik untuk mempresentasikan materi yang sudah kami siapkan. Sebelumnya, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naftali Rahmi Nurrahmani Alhamed dengan NIM 2204039. Perkenalkan, nama saya Gina Permatasari dengan NIM 2205072. Perkenalkan, nama saya Zikra Aulia dengan NIM 2205509. Nama saya Deborah Navita Barus dengan NIM 2203710. Baik, karena tadi kita sudah perkenalan, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu konsep dasar aspek perkembangan spiritual religius peserta didik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kita sebagai manusia selalu mengalami yang namanya perkembangan juga pertumbuhan. Nah, ini tuh kita alami dari sejak awal kita lahir sampai nanti kita wafat. Yang menjadi ciri yang sangat mencolok pada perkembangan ini itu ada dua. Yang pertama itu adalah perubahan fisik yang dapat kita lihat secara fisik gitu, seperti tinggi badan, kemudian berat badan, rambut kita yang memanjang, kemudian juga kepala kita yang membesar. Yang kedua itu dapat kita lihat secara perubahan mental, dalam artian terlihat gitu bagaimana cara kita mengolah emosi dari kita anak-anak sampai kita remaja itu berbeda. Kemudian cara kita bersosialisasi dengan lingkungan, juga cara kita berimajinasi itu juga berbeda. Nah, tadi kan sempat disinggung nih tentang perkembangan. Jadi, apa itu definisi perkembangan? Perkembangan ialah proses perubahan kuantitatif juga kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa bayi, masa kanak-kanak, remaja, sampai ya dewasa. Nah, jadi tadi sempat disinggungkan tentang perubahan kuantitatif juga perubahan kualitatif. Jadi apa itu perbedaannya? Perubahan kuantitatif adalah perubahan yang dapat kita hitung, dapat kita angkakan. Sedangkan perubahan kualitatif adalah perubahan yang tidak bisa kita hitung. Contohnya nih, kalau misalnya perubahan kuantitatif itu seperti tinggi badan, berat badan itu kan sangat terlihat jelas gitu, dapat kita hitung. Sedangkan kalau misalnya perubahan kualitatif itu seperti yang tadi, bagaimana cara kita mengolah emosi, bagaimana cara kita bersosial dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, seperti itu. Jadi, hal-hal yang tidak dapat dihitung, tidak dapat diangkakan, itu merupakan perkembangan kualitatif. Kemudian kita masuk kepada pengertian dari religiusitas. Religiusitas adalah tingkat keimanan agama seseorang yang dicerminkan dalam keyakinan, pengalaman, dan juga tingkah laku yang merujuk pada aspek kualitas dari manusia itu sendiri yang berguna untuk menjalani kehidupannya sehari-hari dengan baik. Kemudian, sedangkan arti dari spiritualitas itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu spiritus yang berarti nafas. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi mengenai tugas-tugas perkembangan spiritual religius pada anak. Nah, berdasarkan hasil penelitian para ahli, terlihat bahwa dasar yang digunakan untuk mengadakan periodisasi perkembangan anak ini ternyata berbeda-beda satu sama lainnya. Secara garis besarnya terdapat 4 dasar pembagian fase-fase perkembangan. Salah satunya adalah fase perkembangan berdasarkan ciri-ciri biologisnya. Menurut Maria Montessori, pembagian fase-fase perkembangan anak ini mempunyai arti biologis, sebab perkembangan itu adalah melaksanakan kodrat alam dengan asas pokok, yaitu asas kebutuhan vital atau masa peka dan asas kebutuhan sendiri. Pada fase periode 2, umur 7-12 tahun, yaitu periode abstrak di mana anak-anak mulai menilai perbuatan manusia atas dasar baik buruknya dan mulai timbulnya insan kamil. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Maria Montessori ini, berikut beberapa tugas perkembangan spiritual perkembangan pada peserta didik. Yang pertama,
meyakini Allah sebagai pencipta atau kholik. Yang kedua, meyakini bahwa agama sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, meyakini bahwa Allah Maha melihat terhadap semua perbuatan atau gerak-gerik manusia. Yang keempat, meyakini hari akhirat sebagai hari pembalasan amal manusia. Dan yang terakhir adalah meyakini bahwa Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi perkembangan spiritual dan religius anak. Menurut Toules tahun 1992, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan religius dan spiritual anak itu yang pertama ada faktor sosial. Nah, apa sih faktor sosial itu? Nah, faktor sosial itu adalah semua faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perkembangan sikap, keberagaman, yaitu pendidikan orang tua, tradisi-tradisi sosial, dan tekanan-tekanan lingkungan sosial untuk menyesuaikan diri dengan berbagai pendapat dan sikap yang disepakati oleh lingkungan. Nah, yang kedua ada faktor pengalaman. Nah, faktor pengalaman itu apa sih? Faktor pengalaman itu terdiri dari pengalaman hidup yang dialami seorang ketika dia menjalankan agama atau meninggalkan ajaran agama. Ada orang yang ketika menghadapi kesulitan hidup, dia kembali ke ajaran agama. Tetapi ada juga orang yang mengalami cobaan hidup justru meninggalkan agama. Nah, yang ketiga ada apa lagi sih? Yang selanjutnya ada faktor kebutuhan. Nah, apa sih faktor kebutuhan itu? Nah, faktor kebutuhan ini mencakup ya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara sempurna, sehingga mengakibatkan terasa adanya kebutuhan akan kepuasan agama. Jadi ketika seseorang merasa kebutuhannya tidak terpenuhi, maka pengajaran agama dan pengajaran religius itu mulai menyusut, sehingga dia mulai meninggalkan ajaran agama atau sifat spiritual dalam dirinya karena merasa dia tidak dipedulikan atau dia sudah tidak disayang lagi oleh agama yang dia anut begitu. Nah, selanjutnya ada apa lagi sih? Selanjutnya ada faktor pemikiran. Nah, faktor pemikiran ini berasal dari pemikiran sang peserta didik. Mengapa demikian? Karena faktor ini disadari bahwa mereka ini mulai berpikir secara kritis untuk menyikapi soal-soal keagamaan, terutama bagi mereka yang mempunyai keyakinan secara sadar dan bersifat terbuka. Nah, misalnya mereka tuh merasa sepertinya ajaran ini salah deh. Nah, itu jadi kayak faktor mengembangkan spiritual mereka. Jadi mereka menyadari nih, mereka diajari oleh beberapa orang. Jadi mereka tahu ini kayaknya tepat deh. Ini kayaknya cocok deh untuk spiritual aku, begitu. Di sini saya akan memaparkan pematerian mengenai tips-tips yang dapat dilakukan sebagai upaya mengoptimalisasi perkembangan pada aspek spiritual religius peserta didik. Nah, berikut ini adalah cara-cara untuk upaya pengoptimalisasian perkembangan pada aspek spiritual religius peserta didik. Sebelumnya kita bagi 3 bagian, yaitu untuk yang pertama pada usia 3-18 bulan. Pada poin pertama yaitu mendengarkan doa dan surat pendek. Poin kedua mendengarkan kisah. Poin ketiga mengamati ciptaan Allah. Poin yang keempat mengamati kegiatan ibadah di sekitarnya. Poin yang terakhir yaitu poin yang kelima mengamati makhluk hidup ciptaan Allah. Nah, lalu yang kedua pada usia 18-24 bulan, yaitu poin yang pertama menirukan doa dan surat pendek. Poin kedua menirukan kegiatan ibadah di sekitarnya. Poin yang ketiga dapat menirukan salam dan kalimat thayyibah. Lalu poin yang terakhir yaitu yang keempat mengucapkan kata-kata baik seperti maaf, terima kasih, dan tolong. Nah, lalu untuk yang terakhir yaitu pada usia 24-36 bulan, yaitu bisa dilakukan dengan cara yang pertama mengikuti kegiatan ibadah yang dilihatnya. Poin yang kedua dapat mengucapkan salam dan menjawab salam sesuai situasi. Dan poin yang terakhir, yang ketiga, yaitu memahami mengucapkan kata maaf dan terima kasih sesuai situasi. Dalam perkembangan spiritual religius peserta didik ini memiliki sebuah prinsip. Maksudnya ada di tahun pertama bagi peserta didik, bukan tahun-tahun prasekolah bagi peserta didik. Itu adalah tahun-tahun yang sangat penting, di mana itu dilatih oleh orang tuanya tentang bagaimana cara dia makan, menggunakan tangan apa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah perubahan cenderung terjadi apabila orang-orang di sekitar anak memperlakukan anak dengan baik.
dan mendorong anak lebih bebas mengekspresikan dirinya. Sikap ini akan mendorong anak tumbuh dan berkembang. Makanya penting banget untuk anak itu bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Kemudian yang ketiga itu ada motivasi yang kuat dari diri individu yang ingin mengalami perubahan. Misalnya anak yang malas berbicara, kemudian ketika dia, yang faktor kedua tadi, ketika dia dipaksa dia bermain dengan anak-anak seusianya, otomatis kan terangsang agar dia tuh yang tadinya malas bicara karena teman-temannya banyak berbicara, jadi muncul motivasi agar dia pun mau untuk berbicara. Kemudian prinsip yang kedua adalah peran kematangan dan belajar. Kematangan itu sendiri adalah potensi yang dimiliki seorang anak yang berasal dari awal dia lahir, seperti kemampuan dia untuk merangkak, duduk, berjalan, berdiri. Nah, kemudian sedangkan belajar itu sendiri ialah proses di mana seorang anak mendapatkan sebuah kemampuan dari hasil ia belajar, dari hasil dilatih gitu. Seperti contohnya menulis, kemudian berhitung, mengemudi, dan lain sebagainya. Kemudian prinsip yang ketiga itu ada mengikuti pola tertentu yang diramalkan. Perkembangan mengikuti pola tertentu yang diramalkan, misalnya perkembangan motorik dan mengikuti hukum arah perkembangan, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh dari kepala ke kaki. Ini berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, kemudian badan, dan terakhir kaki. Hukum yang kedua, perkembangan menyebar keluar dari titik poros sebral tubuh ke anggota-anggota tubuh. Contohnya kemampuan jari jemari seorang anak akan didahului oleh keterampilan lengan lebih dahulu. Nah, kemudian prinsip yang keempat itu adalah semua individu berbeda. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap anak itu memiliki potensi dan kemampuannya masing-masing. Bahkan pada anak yang kembar sekalipun tidak menjadikan mereka memiliki perkembangan yang sama, sifat yang sama. Kadang ada orang kasus gitu, anak-anak yang kembar tapi antara kakak dan adiknya ini tuh perkembangannya berbeda, entah kakaknya duluan yang bisa jalan kah atau adiknya yang bisa jalan duluan, kan itu berbeda. Karena itu tidak bisa disamaratakan. Oleh karena itu ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh kita semua, bahwasanya setiap anak itu memiliki potensinya masing-masing, dan sudah menjadi kewajiban kita sebagai pendidik dan juga sebagai orang tua untuk bisa mengetahui hal tersebut agar kita dapat optimal dalam membimbing anak untuk tepat dalam proses perkembangannya. Kemudian yang prinsip kelima itu ada setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Karakteristik tertentu dalam perkembangan juga dapat diramalkan. Ini berlaku baik untuk perkembangan fisik maupun mental selama semua anak mengikuti pola perkembangan yang sama dari satu tahap menuju tahap berikutnya. Yaitu seperti yang kita tahu ya, setiap anak itu pasti gitu, anak lahir itu tahapannya itu sama, dari mulai berguling dulu, kemudian merangkak, baru dia bisa duduk, berdiri, berjalan gitu. Kemudian pada anak yang pandai dan tidak pandai akan mengikuti urutan perkembangan yang sama seperti anak yang memiliki kecerdasan rata-rata, namun ada perbedaan dalam prosesnya. Tapi mereka tuh sama, jelasnya tuh mereka tuh sama-sama punya kecerdasan, hanya saja proses mereka untuk mencapai kepada kecerdasan itu tuh berbeda gitu. Kemudian prinsip yang selanjutnya, prinsip yang keenam itu ada setiap tahap perkembangan mempunyai resiko. Beberapa hal yang dapat menyebabkan antara lain adalah lingkungan anak itu sendiri. Ketika seorang anak yang harusnya di umur sekian, misalnya harusnya dia di umur 2 tahun sudah lancar berbicara, tapi ketika dia berada di lingkungan yang kurang tepat, di lingkungan yang dia tidak biasa untuk diajak berbicara, diajak ngobrol, walaupun anak kecil itu belum bisa mengobrol, tapi kan anak kecil itu pintar ya, bisa mendengar. Nah, ketika seorang anak ini diletakkan di lingkungan yang kurang tepat, di mana dia kurang diajak berbicara, kurang diajak bermain, nah ini akan menghambat perkembangan dari si anak itu sendiri. Kemudian peringatan awal adanya hambatan atau berhentinya perkembangan tersebut merupakan hal yang penting karena memungkinkan pengasuh untuk segera mencari penyebab. Dan makanya tentang perkembangan anak ini
harus menjadi sebuah pengetahuan dasar gitu untuk semuanya, untuk semua masyarakat, apalagi buat kita sebagai pendidik gitu, calon-calon pendidik. Kita harus tahu perkembangan anak itu sesuai atau tidaknya agar kita bisa menganalisis faktor penyebab dari keterlambatan apabila terjadinya keterlambatan dalam perkembangan anak. Kemudian prinsip yang ketujuh ialah perkembangan dibantu rangsangan. Itu perkembangan akan berjalan sebagaimana mestinya jika ada bantuan berbentuk stimulus dari lingkungan sekitarnya. Nah, di zaman sekarang ini mungkin teman-teman juga sering melihat ya, banyak sekali digembor-gemborkan gitu ya artis-artis yang anaknya itu sering untuk diajak Montessori gitu. Montessori. Itu sebagai bentuk rangsangan ketika anak diajarkan untuk jalan di atas rumput, terus kemudian di atas pasir atau di atas lumpur. Itu sebuah rangsangan ketika agar nanti dia saat belajar makan itu sudah terbiasa dengan tekstur beragam, sudah terbiasa dengan bermacam-macam tekstur. Itu salah satunya. Kemudian juga rangsangan dalam bentuk yang seperti tadi, anak yang sering diajak ngobrol, dia akan terlatih, akan terangsang untuk bisa cepat juga berbicaranya agar menambah juga kosakatanya. Kemudian prinsip yang ke-8 ialah perkembangan dipengaruhi perubahan budaya. Kebudayaan mempengaruhi perkembangan sikap dan fisik anak. Anak yang hidup dalam budaya yang membedakan sikap dan permainan yang pantas terhadap untuk anak laki-laki dan perempuan akan berpengaruh terhadap perkembangan. Anak perempuan akan memilih mainan yang lebih sedikit membutuhkan kemampuan fisik, sehingga pertumbuhan fisiknya tidak sekuat fisik laki-laki. Anak laki-laki dituntut untuk tidak cengeng seperti anak perempuan, sehingga anak laki-laki menjadi lebih tegar dan pemberani dibandingkan anak perempuan. Nah, budaya-budaya seperti ini tuh yang dimaksudkan ketika munculnya stigma-stigma atau labeling di masyarakat ketika seorang anak perempuan yang harus main dengan tidak terlalu mengeksplor atau gak cukup diam di rumah saja, kemudian dengan anak laki-laki yang cenderung lebih sering bermain di luar, olahraga seperti main bola, lari-larian dan lain sebagainya gitu. Dan itu termasuk mempengaruhi kepada perubahan dari perkembangan dari anak itu sendiri. Ya karena dibiasakan, itu akan berpengaruh kepada pola pikirnya, kemudian kebiasaan dari fisiknya itu sendiri. Karena anak perempuan yang biasanya main di rumah, dia tidak terbiasa untuk berolahraga. Itu makanya perkembangan itu dipengaruhi oleh perubahan budaya. Kemudian prinsip yang terakhir ialah harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Orang tua dan masyarakat memiliki harapan tertentu pada tiap tahap perkembangan anak. Jika tahap itu tercapai, maka orang tua atau masyarakat akan berbahagia. Misalnya, anak usia 1 tahun sudah pandai berjalan. Jika sampai usia tersebut anak belum bisa berjalan, maka akan membuat gelisah orang-orang di sekitarnya. Itu sudah biasanya di kita kadang banyak sekali komentar-komentar dari orang tua ketika melihat misalnya tetangganya yang umur 1 tahun belum bisa jalan, dan langsung dicap, langsung diberi label bahwa anak itu misalnya lambat, seperti itu. Padahal proses setiap anak seperti tadi, prinsip awalnya proses perkembangan setiap anak itu berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan bahkan kepada anak yang kembar sekalipun. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang kelompok kami sajikan. Yang pertama ialah dalam kehidupan manusia terdapat 2 proses kejiwaan yang terjadi, yaitu pertumbuhan juga perkembangan. Antara pertumbuhan dan perkembangan ini seringkali dianggap sama, padahal berbeda, akan tetapi keduanya memiliki keterkaitan. Kemudian definisi dari perkembangan itu sendiri ialah suatu proses perubahan baik secara kualitatif juga kuantitatif individu dalam rentang kehidupannya. Kemudian proses tersebut meliputi pertumbuhan dan perkembangan spiritual dan religius pada peserta didik yang harus diketahui oleh tenaga pendidik untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan keagamaan pada peserta didik agar mereka dapat memiliki pedoman perilaku positif dalam hidup berdampingan dengan masyarakat. Hal ini sesuai
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas bab 2 pasal 4 dan untuk menciptakan calon penerus masa depan bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan spiritual religius peserta didik ini memiliki 9 prinsip yang menjadi pokok dasar berpikir, dan prinsip-prinsip ini menjadi hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama adalah dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis, yang kedua peran kematangan dan belajar, yang ketiga mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan, yang keempat semua individu berbeda, yang kelima setiap perkembangan mempunyai perilaku, yang kelima setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik, yang keenam mempunyai risiko, yang ketujuh perkembangan dibantu rangsangan, yang kedelapan perkembangan dipengaruhi perubahan budaya, dan yang terakhir yang kesembilan adalah harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Nah, kemudian poin keempat adalah dalam proses perkembangan spiritual religius peserta didik terdapat tugas-tugas yang harus dipenuhi pada setiap tahapannya, yang termasuk dalam tugas-tugas tersebut yang pertama meyakini Allah sebagai pencipta, Khalik, terus yang kedua meyakini bahwa agama sebagai pedoman hidup, kemudian meyakini bahwa Allah Maha melihat terhadap semua perbuatan gerak-gerik manusia dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah menurut Toules pada tahun 1992, pada perkembangan spiritual religius pada peserta didik terdapat faktor-faktor keberagaman yang dimasukkan dalam kelompok utama, yaitu pengaruh-pengaruh sosial, berbagai pengalaman, kebutuhan, juga proses pemikiran. Hal-hal ini tuh yang menjadi faktor-faktor keberagaman dalam beragama. Kemudian yang terakhir adalah untuk mencapai target perkembangan yang baik, dan terdapat cara-cara untuk mengoptimalisasikan spiritual religius peserta didik. Di antaranya adalah 1. Contoh dari orang sekitarnya, 2. Sugesti dan koreksi, 3. Dorongan sosial, 4. Metode ceramah, yang kelima metode tanya jawab. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya mohon dimanfaatkan. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam penyampaian materi, karena kami pun masih sama-sama belajar. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.